Kesetiaan tak selalu ditemukan dalam kata-kata, terkadang hadir dalam tatapan waspada dan geraman peringatan. Di dunia yang sering mengabaikan kerentanan, seekor anjing gembala Jerman berdiri tegak sebagai pelindung setia. Dia bukan sekadar anjing biasa, dia adalah mantan petugas K9 terlatih yang kini mengabdikan hidupnya melindungi seorang pria yang tak bisa melihat dunia. Ketika sekelompok pengendara motor memutuskan untuk menjadikan mereka bahan lelucon, mereka tak pernah menyangka bahwa kesalahan kecil bisa berubah menjadi konfrontasi yang mengubah hidup. Inilah kisah tentang ikatan tak terpisahkan, kesetiaan tanpa syarat, dan pelajaran tentang menghargai apa yang tak terlihat oleh mata. Pagi itu di Glendale berlangsung dengan tenang. Langit tampak biru tanpa awan. Trotoar di depan kedai kopi yang ramai dipenuhi pelanggan yang menikmati minuman pagi mereka dengan santai, menghirup aroma kopi yang menguar di udara sejuk. Di antara mereka, Samuel Turner, seorang pria buta, duduk dengan tenang di sebuah meja luar. Di sampingnya berdiri Thor, anjing German Shepherd setianya, waspada dan siaga. Matanya yang tajam memindai sekeliling, telinga tegaknya menangkap setiap suara di sekitar, sementara tubuhnya yang kokoh memancarkan kewibawaan dalam diam. Saat Samuel menyesap kopinya, tangan kirinya sesekali menyentuh bulu Thor, sebuah kebiasaan yang memberinya ketenangan. Hubungan mereka lebih dari sekadar pemilik dan hewan peliharaan, mereka adalah tim, saling melengkapi dalam dunia yang kadang tak ramah bagi orang dengan keterbatasan. Thor bukan sekadar anjing pemandu biasa. Dia memiliki aura kewibawaan, bukti dari masa lalunya sebagai unit K9 berpengalaman yang kini menikmati masa pensiun. Hidupnya kini didedikasikan untuk melindungi Samuel, bukan hanya sebagai penunjuk jalan, tetapi juga sebagai ikatan emosional yang mendalam bagi pemiliknya. Sebelum bersama Samuel, Thor adalah anggota kepolisian terlatih. Dia dikenal dengan kecerdasannya yang luar biasa, ketajaman instingnya, dan keberaniannya dalam situasi berbahaya. Kemampuannya mendeteksi ancaman telah menyelamatkan banyak nyawa, dan kini semua keahlian itu digunakan untuk melindungi satu orang. Orang-orang yang mengenal Samuel dan Thor selalu takjub melihat bagaimana mereka berinteraksi. Ada komunikasi tanpa kata yang terjalin, seperti tarian yang telah mereka latih selama bertahun-tahun bersama. Setiap gerakan kecil Thor memberi isyarat pada Samuel, dan setiap sentuhan Samuel adalah petunjuk bagi Thor. Saat Samuel menikmati kopinya dalam keheningan, 3 motor tiba-tiba datang dan menghancurkan ketenangan pagi. Mereka berhenti di dekat kafe. Gemuruh mesinnya menarik perhatian semua orang, menciptakan gangguan yang tak terduga dalam suasana pagi yang damai. 3 pria dengan jaket kulit berpatch mencolok turun dari motor mereka. Sikap santai mereka sedikit terganggu oleh cara mereka mengamati sekitar, menciptakan suasana tegang yang terasa oleh pengunjung kafe lainnya. Mereka berjalan dengan percaya diri yang berlebihan, seolah-olah trotoar adalah panggung dan mereka adalah bintang utamanya. Derek, yang tampak sebagai pemimpin, menunjukkan wibawa dengan tawa keras dan penuh percaya diri. Dia berbicara dengan gerakan besar, seolah mengklaim kendali atas sekelilingnya. Matanya yang tajam menyapu area kafe, mencari sesuatu atau seseorang untuk menjadi sasaran perhatiannya. Thor, yang selalu waspada, menajamkan pendengarannya, menyadari gangguan yang tidak biasa. Tubuhnya sedikit menegang, meskipun posisinya tetap tenang di samping kursi Samuel. Insting pelindungnya mulai aktif, menilai apakah ketiga pria itu merupakan ancaman bagi pemiliknya. Ketiga pria itu berjalan santai di antara meja-meja kafe, mengamati para pelanggan dengan tatapan menilai. Pandangan Derek tertuju pada Thor dan Samuel, lalu dia berhenti untuk memperhatikan anjing German Shepherd itu dengan lebih saksama. "Anjing besar yang kamu punya," komentar Derek. Suaranya sengaja dibuat keras untuk menarik perhatian Thor. Derek tertawa kecil dan sedikit mendekat, mencoba mengukur reaksi anjing itu. Thor tetap diam, posturnya memberi isyarat peringatan yang jelas. Namun Derek seolah ingin menguji kesabaran Thor. Derek menggerakkan tangannya dengan dramatis sambil bercanda, jelas mencoba mendapatkan reaksi dari anjing itu. Dia benar-benar secerdas kelihatannya atau cuma patung hiasan? Ejeknya sembari menertawakan leluconnya sendiri. Samuel menatap dengan mata tak bergeraknya ke arah suara Derek. "Thor adalah teman setiaku," jawab Samuel. Suaranya tenang meski ada sedikit kecemasan, mungkin karena dia menyadari perubahan sikap Thor di sampingnya. Thor terbiasa menghadapi situasi penuh tekanan, tetap tenang sambil menunggu saat yang tepat. Derek, yang menyadari usahanya untuk menggertak tidak berhasil, sedikit mundur, meskipun tawanya masih terdengar. "Jika cerita ini menarik perhatianmu,
Jangan lupa klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Dukunganmu sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten berkualitas seperti ini. Samuel, yang belum sepenuhnya memahami situasi, mengulurkan tangan untuk menepuk Thor dan bertanya dengan lembut. "Kamu baik-baik saja, teman?" Thor merapat ke pemiliknya, tetapi tatapannya tetap awas, mengawasi Derek yang kini mulai menyadari dampak dari sikapnya. Suasana di area luar kafe berubah drastis. Saat Samuel menyesap kopi terakhirnya, Derek dan teman-temannya tertawa lebih keras. Kali ini dengan nada menantang yang sulit diabaikan. Beberapa pengunjung lain mulai memperhatikan situasi dengan waspada, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Thor tetap duduk tegap di samping Samuel. Tubuhnya siap menghadapi kemungkinan ancaman. Dia bukan sekadar hewan peliharaan. Dia adalah pelindung yang siap mempertahankan tuannya dengan segala cara. Matanya tak pernah lepas dari Derek, menilai setiap gerakan dan gestur tubuhnya. Derek menikmati perhatian yang dia dapatkan, berjalan mendekati meja Samuel, tampak tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. "Anjingmu bagus juga ya," katanya dengan nada bercanda, meskipun ada sedikit nada meremehkan yang terdengar jelas. Samuel tersenyum tipis, mencoba meredakan ketegangan. "Terima kasih, Thor adalah sahabat terbaikku," jawabnya dengan nada ramah, berusaha menghindari konfrontasi. Derek memiringkan kepalanya, berpura-pura tertarik. "Thor ya? Dinamai dari dewa petir Nordik? Mari kita lihat apakah dia sekuat namanya." Tanpa menunggu jawaban dari Samuel, Derek dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengetuk moncong Thor. Bagi orang luar, gerakan itu mungkin tampak sepele, tetapi bagi Thor yang terlatih mendeteksi ancaman, itu adalah sebuah provokasi. Anjing itu mengeluarkan geraman rendah sebagai peringatan. Suaranya dalam dan mengancam meski volume rendah. Suasana semakin menegang, menciptakan keheningan yang tidak nyaman di sekeliling mereka. Beberapa pengunjung kafe mulai memperhatikan dengan lebih seksama, merasakan bahwa situasi bisa berubah menjadi lebih serius. "Tenang saja, kawan," kata Derek, mengangkat tangannya seolah bercanda, tetapi matanya menyiratkan kekesalan. Samuel, yang bingung dengan situasi yang berkembang, meletakkan tangannya dengan lembut di leher Thor untuk menenangkannya. "Maaf, dia memang protektif," kata Samuel dengan tulus. Derek tertawa kecil. Meskipun harga dirinya tampak sedikit terusik oleh reaksi defensif anjing itu, dia mundur selangkah, tapi tatapannya jadi lebih tajam, seolah menerima tantangan yang tak diucapkan. "Kenapa kamu membawa anjing seperti ini ke tempat umum?" tanya salah satu teman Derek. Suaranya mengandung nada mengejek yang jelas. Beberapa orang di sekitar mereka mulai merekam dengan ponsel mereka. Hal ini mungkin membuat Derek ragu sejenak, tetapi menyerah bukanlah sifatnya. "Santai, ini cuman anjing," kata Derek meremehkan. Namun Thor bisa membedakan antara gerakan main-main dan ancaman yang sesungguhnya. Tubuhnya semakin menegang. Tatapannya tak lepas dari Derek. Samuel, meskipun tidak bisa melihat, merasakan perubahan suasana. "Thor, ada apa?" gumamnya dengan nada khawatir. Tatapan German Shepherd itu tetap tertuju pada Derek, bersiap untuk setiap kemungkinan. Derek mundur sedikit, bukan karena menyerah, tapi untuk menilai kembali langkahnya. Ejekan dan tawa-tawaannya semakin mengusik egonya. Dia berdiri, menatap Thor dengan pandangan menantang, seolah tak sabar untuk membuktikan dominasinya. Samuel, yang tidak menyadari ekspresi bermusuhan di sekitarnya, merasa perlu meredakan situasi. "Maaf jika dia terlihat agresif. Mungkin itu membuatmu takut," kata Samuel dengan nada menenangkan, berusaha mengatasi ketegangan yang semakin terasa. Namun Derek hanya melambaikan tangan dengan sikap acuh tak acuh. Dia melirik teman-temannya dan kerumunan yang semakin banyak, tampaknya mencari dukungan atas tindakannya selanjutnya. Dengan langkah yang disengaja, dia melangkah mendekati Thor dan kembali mengulurkan tangan. Thor tetap duduk tegap, mengeluarkan geraman rendah yang nyaris tak terdengar. Peringatan halus ini bisa dimaknai oleh pengamat yang memahami bahasa tubuh anjing, namun Derek mengabaikannya. Dia malah menendang kaki anjing secara halus. Provokasi kecil yang langsung membuat Thor berdiri. Provokasi halus ini sudah cukup untuk mengubah sikap Thor. Dia berdiri dengan tubuh tegap dan otot-ototnya mengencang seperti pegas yang siap dilontarkan. Giginya masih tersembunyi, tapi seluruh posturnya menyatakan kesiagaan penuh. Kerumunan mulai berbisik, dan semakin banyak orang mengangkat ponsel mereka untuk merekam kejadian itu.
Samuel merasakan perubahan pada Thor dan mengerutkan keningnya, merasakan kekhawatiran yang semakin mendalam. Samuel mengelus leher anjingnya, berusaha menenangkannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi. "Ada apa di sini?" tanya Samuel dengan nada khawatir. Wajahnya dipenuhi kegelisahan. Derek tertawa, meskipun ada sedikit ketegangan dalam suaranya. Meskipun menyadari risikonya, dia tampak enggan mundur, terutama dengan teman-temannya dan kerumunan yang semakin banyak menyaksikan. "Bukan apa-apa," katanya, berusaha meredakan situasi dan mendorong Samuel untuk lebih santai. Saat itu juga, seorang wanita yang sejak tadi mengamati dari dekat, berdiri. "Berhenti sekarang juga," serunya tajam. "Tinggalkan anjing itu." Suaranya menggema di trotoar, menarik perhatian lebih banyak orang. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten-konten berkualitas. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Derek, untuk pertama kalinya, terdiam. Wajahnya memerah karena malu saat menyadari tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya. Thor tetap diam di tempatnya. Tatapannya tak lepas dari Derek, siap menghadapi ancaman apapun. Suasana terasa tegang, seolah tali yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Derek menatap tajam ke arah wanita yang menegurnya, jelas tersinggung oleh campur tangannya dalam apa yang dia anggap sebagai kesenangan pribadinya. Tiba-tiba, seolah didorong oleh kemarahan dan harga diri yang terluka, Derek melangkah maju dengan gerakan cepat dan menendang kaki belakang Thor dengan keras, sambil tertawa meremehkan. Gerakan mendadak ini menjadi katalis untuk reaksi berantai yang tak terduga. Dengan kecepatan dan presisi yang hanya dimiliki oleh anjing terlatih, Thor berputar dan melompat. Dalam sekejap, Derek terhuyung ke belakang, jatuh telentang di trotoar dengan Thor berdiri di atasnya, menggeram di depan wajahnya, giginya yang tajam terlihat jelas sebagai peringatan terakhir. Keheningan menyelimuti kafe. Semua mata tertuju pada drama yang terjadi di hadapan mereka. Derek, yang tadinya begitu angkuh, kini terbaring dengan wajah pucat, tak berani bergerak sedikit pun di bawah tatapan mengancam Thor. "Tolong!" bisik Derek dengan suara bergetar. Semua keberanian dan arogansinya lenyap dalam sekejap. Thor tetap dalam posisinya, tidak menyerang, tetapi juga tidak mundur. Pelatihan profesionalnya terlihat jelas dalam kontrol sempurna yang dia tunjukkan. Samuel, yang merasakan ketegangan ekstrim melalui tali Thor, bicara dengan tenang. "Thor, mundur!" perintahnya dengan suara tegas namun lembut. Tanpa ragu, Thor melangkah mundur, kembali ke sisi Samuel. Meski matanya tetap waspada mengawasi Derek, atmosfer yang tadinya tegang perlahan berubah. Suasana yang tadinya dipenuhi kemarahan dan provokasi, kini berubah menjadi suasana yang dipenuhi bisikan dan ketegangan berbeda. Samuel merasakan perubahan di sekelilingnya, pergeseran yang nyata meskipun tak terlihat. Gemuruh jauh, suara motor perlahan memudar, digantikan oleh obrolan pelan orang-orang yang membicarakan apa yang baru saja terjadi. Thor tetap di sisinya, tubuhnya masih tegang dan cakarnya sedikit bergetar. Menyadari bahwa anjingnya masih waspada, Samuel menenangkannya. "Anjing gembala Jerman yang pemberani, sekarang sudah aman," bisiknya, mencoba menenangkan Thor. "Thor, kau memang anjing terhebat. Terima kasih telah melindungiku seperti yang selalu kau lakukan." Kata-katanya sederhana tetapi penuh makna, mencerminkan kepercayaan mendalam yang ia berikan pada sahabat setianya. Kerumunan di sekitar mereka perlahan berkurang, tetapi beberapa orang masih bertahan, memastikan bahwa pria buta itu tidak menghadapi masalah lagi. Samuel duduk, tubuhnya sedikit bergetar karena adrenalin yang masih mengalir dalam darahnya. Wanita yang sebelumnya membantu mereka menghampiri. "Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan penuh perhatian. Samuel mengangguk, meskipun kerutan di dahinya menunjukkan kegelisahan yang masih tersisa. "Aku baik-baik saja. Tapi Thor, dia belum pernah bereaksi seperti ini sebelumnya. Dia tahu kapan ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuatku khawatir." Wanita itu berjongkok untuk memperhatikan Thor lebih dekat. "Anjing ini, dia istimewa ya?" Dia mengamati postur Thor yang masih siaga, meski lebih tenang dari sebelumnya. Samuel menghela napas, ekspresinya campuran antara rasa bangga dan kekhawatiran. "Dia tidak pernah seperti ini dengan orang-orang yang mendekati kami. Kenapa dia begitu defensif terhadap pria itu?" Gumamnya pelan.
Lebih kepada dirinya sendiri daripada bertanya pada wanita itu. Seorang pria tua yang sebelumnya sempat turun tangan melangkah lebih dekat. Suaranya hangat dan syarat dengan kebijaksanaan. "Dengar, nak," katanya. Anjing seperti dia memiliki naluri yang melampaui pemahaman kita. Reaksinya tadi bukan kebetulan. Percayalah padanya dan tetaplah waspada. Pria itu melanjutkan, pria seperti Derek tadi sepertinya bukan orang yang mudah melepaskan sesuatu begitu saja. Dia dipermalukan di depan teman-temannya. Itu bisa membuatnya dendam. Samuel menyerap nasihat itu, menggenggam tali Thor sedikit lebih erat. Anjing gembala Jerman itu menatapnya seolah ingin menyampaikan sesuatu yang lebih banyak dari yang bisa dikatakan dengan kata-kata. Keheningan pecah saat suara Samuel terdengar lagi. "Terima kasih atas perhatian dan bantuannya," katanya dengan tulus. Dia mengambil napas dalam, tangannya dengan lembut menepuk kepala Thor. "Mungkin ini hanya ada di pikiranku," gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Tanpa disadari Samuel, peristiwa kecil ini hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Sebuah ujian bagi kesetiaan Thor dan keberanian Samuel dalam menghadapi hal-hal yang tak terduga. Ketegangan di udara tampak mereda, tetapi tidak bagi Thor, meski kini berbaring di samping Samuel. Napasnya lebih cepat dari biasanya dan matanya tetap waspada terhadap setiap gerakan di sekitar mereka. Merasa kegelisahan anjingnya, Samuel tahu saatnya meninggalkan kafe. Dia mengambil tali kekang dan berdiri perlahan. Senyumnya sedikit dipaksakan saat mengangguk kepada pelanggan yang tersisa. "Terima kasih sudah bertahan di sini. Aku dan Thor butuh sedikit udara segar," ucapnya sebelum mereka mulai berjalan di trotoar. Perjalanan pulang yang biasanya rutin kini terasa berbeda. Setiap langkah seakan memiliki makna tersendiri. Keheningan menyelimuti mereka, hanya dipecah oleh ketukan lembut cakar Thor di atas trotoar dan bunyi halus gesekan tali kekangnya. Meski Samuel tidak dapat melihat, postur tegang dan kewaspadaan Thor berbicara lebih banyak daripada isyarat visual manapun, sebuah alarm senyap bahwa keadaan belum sepenuhnya aman. Sesampainya di apartemen sederhana milik Samuel, dia melepaskan tali kekang Thor, membiarkan anjing itu menjelajahi ruangan sesuka hatinya. "Kau terlihat aneh hari ini, teman," ucapnya sambil mengambil mangkuk air untuk Thor dan meletakkannya di meja dapur. Anjing gembala Jerman itu berjalan perlahan di sekitar apartemen, mengendus setiap sudut dengan teliti, seolah sedang melakukan pencarian menyeluruh. Dia akhirnya berhenti di dekat pintu, duduk dengan telinga terangkat, memperhatikan setiap suara dari luar. Ekspresi Samuel berubah khawatir. "Ada apa, Thor? Ini bukan kebiasaanmu duduk di sana," pikirnya. Matanya yang buta menatap kosong, mencoba mengingat semua yang pernah didengarnya tentang Thor sebelum mengadopsinya. Dia tahu anjing itu pernah menjadi bagian dari unit K9, tetapi tidak pernah benar-benar mendalami kisahnya. Beberapa jam berlalu dalam ketenangan yang waspada. Samuel mencoba menjalani rutinitas malamnya seperti biasa, tetapi kesadarannya terhadap kegelisahan Thor membuatnya tetap siaga. Saat memotong buah untuk cemilan malam, tangan Samuel secara tidak sengaja menyentuh bulu Thor yang tetap setia di sisinya. "Mungkin aku hanya terlalu memikirkan ini, ya teman?" gumamnya pelan. Telinga Thor berkedut, matanya tetap terfokus pada pintu depan, seakan menunggu sesuatu yang tak kasat mata bagi Samuel. Keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara dengungan mesin di kejauhan. Awalnya samar, namun perlahan semakin jelas. Thor langsung bangkit, tubuhnya kaku, matanya terpaku ke arah pintu. Samuel berhenti bergerak, memperhatikan reaksi anjingnya. "Ada apa, Thor?" tanyanya. Suaranya tetap tenang meski ada sedikit kecemasan di dalamnya. Mesin motor yang tadinya meraung tiba-tiba terdiam, digantikan oleh keheningan yang mencekam udara di apartemen. Samuel meraba ponselnya, jemarinya sedikit gemetar. "Tetap tenang," gumamnya pada diri sendiri, meskipun jantungnya berdebar cepat. Tak lama kemudian, suara ketukan terdengar di pintu depan. Thor segera mengambil posisi siaga di depan Samuel. Geramannya rendah tapi mengancam. Samuel menggenggam erat pegangan pada tali kekang Thor. "Siapa di sana?" tanyanya. Suaranya stabil namun penuh kewaspadaan. Tidak ada jawaban pada awalnya, hanya bisikan suara-suara samar di luar. Detak jantung Samuel semakin cepat. Dia bisa merasakan ketegangan Thor yang bergetar melalui tali. Anjing itu siap membela tuannya apapun yang terjadi. "Aku tidak akan membuka pintu sampai kau memberitahuku siapa kau," tegas Samuel. Sebuah suara agak familiar menjawab, "Santai, kawan,"
Ini aku Derek. Kita punya urusan yang belum selesai. Saat mendengar nama itu, Thor langsung menggonggong tajam, semakin mengonfirmasi ancaman yang dirasakan Samuel. Dengan ketenangan luar biasa, Samuel meraih ponselnya dan menelepon 911, melaporkan situasi yang mengancam. Tak lama kemudian, suara sirine polisi yang mendekat membuat langkah-langkah di luar apartemennya menjauh dengan cepat. Saat polisi datang dan memeriksa area tersebut, mereka menemukan jejak ban dan bekas kaki di dekat jendela, tanda bahwa Derek mungkin berencana lebih dari sekadar mengintimidasi. Anjingmu memiliki insting yang luar biasa, komentar salah satu petugas sambil mengamati Thor yang masih siaga. Dia mungkin baru saja menyelamatkan nyawamu. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang mungkin perlu mendengar tentang kesetiaan dan keberanian yang luar biasa ini. Dukungan Anda membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita penuh makna di channel Cerita dari Balik Mata. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.